Kalian pasti sudah tahu tanaman hias aglonema, tapi apa kalian tahu jika tanaman hias aglonema yang tidak memiliki akar masih bisa hidup dan menumbuhkan akarnya lagi? Simak video ini sampai habis ya. Hai sahabat pecinta tanaman hias, kembali lagi bersama saya Gede. Nah, di hari ini kita akan membahas aglonema. Jadi karena ini kebetulan aglonema saya, dia mengalami kelainan teman-teman. Jadi ini adalah aglonema tricolor. Nah, di sini daunnya berwarna kuning teman-teman. Jadi ini pinggirnya kuning. Nah, ini sebelumnya dia rimbun, tetapi sekarang daunnya rontok satu persatu. Dan sekarang hanya tersisa 3 daun, 1, 2, dan 3. Nah, jika teman-teman memiliki tanaman aglonema seperti ini, meskipun bukan aglonema tricolor, mungkin aglonema yang lain, jika mengalami daun kuning seperti ini, saya mencurigai ada masalah di bagian akar. Jadi kita akan mencoba dulu mengecek bagian perakarannya, apakah mengalami busuk atau lonyot, karena tanaman aglonema ini termasuk tanaman yang rentan sekali dengan lonyot atau busuk, dikarenakan terlalu banyak melakukan penyiraman atau intensitas hujan yang terlalu sering di tempat kita. Pertama kita akan mengeluarkan dulu medianya agar bisa mengecek sistem perakarannya. Pertama kita menyediakan wadah dulu untuk menampung media tanam dari tanaman aglonema ini. Untuk mengeluarkan media dari tanaman ini, kita cukup menuangkan seperti ini. Kita pelan-pelan, agar jika mungkin masih ada akar yang selamat, tidak patah nanti teman-teman. Jika medianya keras, teman-teman bisa memencet atau menekan dulu potnya. Nah, ini dia. Ini mengalami busuk akar teman-teman, karena ini hanya sisa bagian bonggol atau batangnya saja, sedangkan akarnya sudah habis. Ini dikarenakan sudah pasti karena terlalu banyak disiram atau mengalami curah hujan yang terlalu sering. Jadi perakarannya ditumbuhi jamur kemudian membusuk teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa melihat ini adalah bonggolnya. Nah, ini busuk teman-teman. Di sini dia busuk. Nanti kita akan melakukan pemotongan pada bonggol-bonggol bagian yang busuk. Jadi pertama kita akan membersihkan dulu bagian bonggol atau batang aglonema tricolor ini. Pertama kita harus menyiapkan wadah. Teman-teman bisa menggunakan wadah apapun itu. Di sini saya menggunakan bekas botol. Kemudian kita membutuhkan air putih biasa. Teman-teman bisa menggunakan air keran atau air sumur. Jangan menggunakan air pump. Di sini kita cukup membersihkannya agar sisa-sisa media lepas dari bonggol ini. Nah, ini sudah lumayan bersih teman-teman. Jadi ini ada banyak mata tunasnya. Ini adalah mata tunas. Jadi aglonema ini setiap ruas dia memiliki bagian-bagian mata tunas teman-teman. Jadi jika teman-teman memotong di bagian sini, ini masih bisa hidup kembali, dan tunas yang di bawah juga masih bisa hidup kembali. Setelah tercuci bersih, kemudian kita akan merendamnya menggunakan anti germen plus, tapi agak sedikit mahal harganya. Tapi teman-teman bisa membeli kemasan repacknya, karena ini sangat bagus untuk membunuh jamur, bakteri, dan virus. Nah, sekarang kita akan merendam bonggol tersebut menggunakan cairan dari anti germen plus, agar bakteri-bakteri atau jamur dan virus yang ada di dalam bonggol ini yang membuat perakarannya busuk mati semua. Pertama kita membutuhkan air. Jadi kita mengisikan air dulu pada botol apapun itu yang teman-teman gunakan. Setelah terisi air, kita akan menuangkan anti germen plus pada air ini. Jadi ini akan berfungsi untuk membunuh semua jamur yang ada pada bagian-bagian mungkin ruas-ruas akar yang pernah busuk teman-teman. Sekarang kita cukup celupkan saja ke dalam cairan tersebut dan aduk-aduk, karena saya tidak membawa sendok jadi saya mengaduk menggunakan bonggolnya sendiri. Nah, setelah teraduk rata, kita cukup diamkan saja seperti ini beberapa menit agar cairan ini bisa meresap ke dalam bonggol dan membunuh semua virus-virus atau bakteri dan jamur yang ada di dalam sana.
Baik teman-teman, jika sudah direndam beberapa menit seperti ini, sekarang kita akan mengecek lagi bonggolnya. Kita akan mengecek apakah ada bonggol yang mengalami kebusukan. Nah, jadi ini ada satu yang busuk sebelah teman-teman. Ini dia. Ini mengalami busuk. Jadi kita harus dengan terpaksa memotongnya teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena menurut saya ini masih 90% hidup. Jadi pertama kita akan melakukan pemotongan terlebih dahulu. Untuk melakukan pemotongan, kita membutuhkan pisau yang tajam dan steril teman-teman. Jika teman-teman menggunakan pisau yang tidak steril, takutnya nanti ada banyak bakteri yang ada pada pisau. Kemudian teman-teman akan memotong tanaman tersebut, jadi bakterinya akan masuk dalam bonggol. Nah, jadi ini adalah bagian bonggolnya yang mengalami kebusukan atau lonyot teman-teman. Kita akan memotong di bagian sini. Nah, jadi ini teman-teman, ini yang mengalami kebusukan. Dia sedikit lembek ya, itu. Ini satu, kemudian ini saya pikir ini busuk teman-teman. Tapi nanti kita akan memotong untuk melakukan pengecekan. Nah, ini juga mengalami kebusukan. Nah, pertama kita akan memotong dulu bagian ini. Nah, jadi ini adalah setiap ruasnya dia memiliki mata tunas teman-teman. Nah, ini adalah mata tunas. Jadi setiap ruas memiliki mata tunas, dia akan bisa tumbuh lagi teman-teman. Sekarang kita akan motong dulu bagian sini. Nah, ini adalah flek teman-teman. Kita akan membersihkan fleknya ini. Kita potong aja seperti ini, tidak masalah. Nah, ini sudah tidak ada fleknya. Kita rendam dulu menggunakan anti germen. Nah, kembali lagi ke bonggol sebelumnya. Jadi kita akan mencoba memotongnya ini, bagian yang busuk ini teman-teman. Nah, ini dia ngeflek. Potong saja di sini ya. Jadi teman-teman harus memotong sampai bagian bonggolnya ini bersih, tidak ada noda flek seperti itu. Baru dijamin akan hidup kembali teman-teman. Kita coba bagian sini. Ini yang saya curigai tadi. Ini adalah bonggol bawahnya juga mengalami kebusukan. Nah, sampai bersih seperti ini teman-teman, sampai warnanya putih semua. Kemudian ini, nah ini dia mengalami kebusukan bagian pinggirnya. Kita akan potong saja di sini. Ini masih normal. Kita rendam saja menggunakan anti germen teman-teman. Nah, setelah kita rendam sekali lagi teman-teman, itu karena ada bonggol yang mengalami busuk atau lonyot, jadi kita memangkas dan merendamnya lagi menggunakan anti germen plus agar cairan anti germen ini meresap ke dalam bagian potongan tersebut. Nah, setelah direndam beberapa menit, sekarang kita menyiapkan wadah dan air. Jadi pastikan teman-teman menggunakan air sumur atau air tetesan AC atau air mineral kemasan. Jangan menggunakan air pump karena mengandung banyak kaporit. Kemudian kita menyiapkan vitamin B1. Inilah vitamin B1 teman-teman.
Jadi vitamin B1 ini akan berperan sebagai perangsang nanti untuk tanaman aglonema ini agar lebih cepat menumbuhkan akar. Dan kemudian kita akan merendam tanaman ini di cairan vitamin B1. Setelah terendam menggunakan cairan vitamin B1, kita akan menunggu beberapa menit agar cairan ini meresap ke dalam bonggolnya. Nah, setelah terendam beberapa menit menggunakan cairan dari vitamin B1, teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan ke proses berikutnya. Jadi pertama, teman-teman membutuhkan wadah yang tidak memiliki lubang. Teman-teman bisa menggunakan gelas plastik atau gelas minuman kaca. Di sini saya sudah menyediakan, ini adalah gelas kaca, teman-teman, yang akan kita gunakan nanti. Kemudian kita membutuhkan pasir malang, teman-teman. Nah, jadi untuk melakukan perangsangan akar pada tanaman aglonema, teman-teman cukup hanya membutuhkan pasir malang. Pertama kita akan menambahkan dulu pasir malang pada wadah ini. Jadi saya sarankan menggunakan pasir malang yang berukuran sedikit lebih besar, berpori-pori seperti ini. Ini akan lebih bagus daripada menggunakan pasir yang halus, teman-teman. Kemudian kita siapkan tanamannya. Kita akan menimbunnya menggunakan pasir malang. Nah, nanti tanaman ini akan menumbuhkan akar. Setelah akarnya tumbuh, baru teman-teman bisa menanamnya kembali di media tanam. Jadi untuk teman-teman yang memelihara tanaman berjenis aglonema, jangan panik dan jangan khawatir pada saat melihat tanamannya mengalami busuk akar seperti ini yang ditandai dari daun menguning. Jika teman-teman melihat tanaman aglonema teman-teman mengalami daun menguning, teman-teman saya sarankan untuk langsung mengecek pada bagian akar, karena kemungkinan besar akarnya mengalami kebusukan seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan cara seperti yang saya gunakan untuk menumbuhkan akarnya kembali. Jadi jangan panik. Ini menurut saya masih bisa diselamatkan. Nah, setelah terkubur rapi di dalam media pasir malang seperti ini, sekarang kita akan menambahkan air. Kita tambahkan air sampai di bagian atas permukaan. Seperti ini. Nah, kemudian kita cukup menaruhnya di tempat yang tidak terkena sinar matahari dan menunggu mungkin 1 bulan. Setelah dia mengeluarkan akar, baru kita pindahkan lagi di media tanam. Dan untuk bonggolnya ini nanti saya akan menanamnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Semoga video saya hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang baru hadir dan baru bergabung di video saya, bisa klik dulu tombol lonceng di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.